Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, muallimil bashariyah wa ustadil insaniyah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi kita untuk membahas pelajaran yang diajarkan di Ma'had Bu'us Al-Islamiyah. Dan sekarang kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan masih dalam Fan Tauhid kelas 1 I'dadi semester 1 atau termin 1. Yang mana pelajaran yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang ta'riful iman, yaitu pengertian atau definisi dari kata iman. Apa itu iman? Oke, pertama, iman yustakhdamu lafdzul imani lughatan li ma'nayaini. Kata iman digunakan di dalam bahasa, yaitu menurut bahasa Arab, yaitu mengandung dua makna. Yang mana yang pertama, al-awwalu al-amnul ladzi huwa diddul khauf. Iman itu artinya adalah al-amnu, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, lawan kata daripada kata khauf yang artinya takut. Jadi iman itu lawan kata daripada takut, yaitu aman. Di antara iman bermakna aman yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan makan kepada mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan untuk mereka dari rasa takut. Nah, wa amanahum, lafaz amanah di situ adalah fi'il madi dan masdarnya yaitu imanan, yang artinya adalah keamanan min khauf, keamanan dari rasa takut. Jadi pertama, iman yang artinya adalah aman. Yang kedua, iman menurut lughah yaitu adalah mutlaqut tasdik. Mutlak percaya, membenarkan. Jadi mutlak artinya absolut, tidak terikat. Kepada siapapun kita percaya dan terhadap urusan apapun kita percaya, itu adalah iman menurut lughah. Jadi ya setiap percaya terhadap apapun, percaya kepada siapapun, itu adalah iman menurut lughah. Seperti kita percaya kepada seseorang yang kita percayai, percaya kepada sahabat kita tentang urusan apapun itu adalah iman menurut bahasa, menurut lughah. Akan tetapi yang dimaksud iman adalah di sini menurut istilah atau menurut syara. Apa itu iman menurut syara? Tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma jaa bihi an rabbih azza wajal. Yaitu percaya kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari segala urusan yang didatangkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap urusan yang dibawa oleh Nabi, apapun itu yang dibawa oleh Nabi kepada kita, yang disampaikan oleh Nabi, kita percaya. Nah, itu adalah iman menurut syara. Jadi iman menurut syara itu adalah percaya dengan apa segala yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ay yaqbalu kullama jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yarda bidzalik, yaitu menerima dengan segala apapun yang didatangkan oleh Nabi kepada kita dan kita ridho, menerima, senang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Wala yu'anidu fi syai'in mimma umira bihi mimma stuhira baina ahlil Islam, dan tidak menentang terhadap satu urusan pun yang diperintahkan di dalam agama Islam yang masyhur
dari kalangan ahli Islam. Jadi tidak menentang satupun permasalahan seperti permasalahan yang masyhur, yang sudah diterima, diketahui, maklum, diketahui oleh semua kalangan umat Islam, seperti wajibnya sholat. Di sini ada lanjutannya, bihaitsu ya'lamuhul jami' min ghairi ihtiyajin ila bayanin au burhan, yaitu permasalahan yang sekiranya diketahui oleh seluruh kalangan umat Islam tanpa membutuhkan dalil, tanpa membutuhkan penjelasan. Mana seperti kawujubis sholati wassiyami wal hajj, seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Nah, itu adalah urusan yang maklum. Semua orang tahu, umat Islam pasti tahu wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, dan wajibnya haji. Nah, iman tidak boleh kita menentang urusan-urusan yang maklum dari kalangan umat Islam. Maka ketika kita menentang daripada urusan-urusan yang maklum ini, maka hilanglah sifat iman di dalam kita. Na'udzubillah. Kemudian watasdiku mahalluhul qalbu, dan percaya, kan iman itu adalah percaya kepada Nabi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang didatangkan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, percaya itu tempatnya adalah al-qalbu, tempatnya adalah hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwa tempatnya percaya atau keimanan itu ada di dalam hati. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Siapa orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, akan tetapi wa qalbuhu mutmainnum bil iman, hatinya itu tenang dengan keimanan. Dia hanya terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kufur, maka sebenarnya dia tidak keluar dari seorang mukmin atau tidak keluar daripada agama Islam. Masih dia termasuk muslim dan mukmin. Kalau dia dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, karena keimanan itu adalah tempatnya al-qalbu, di dalam hati. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang Allah pastikan di dalam hatinya ada keimanan, wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan dari Allah. Biruhin ay binasrin, pertolongan minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tempatnya iman, tempatnya tasdik, yang mana tasdik itu adalah pengertian daripada iman, itu tempatnya ada di dalam hati. Kemudian wa qad ikhtussal imanu bil umuri syar'iyyah, dan iman ini dikhususkan ke dalam urusan-urusan syariat, yaitu percayanya kepada urusan-urusan syariat. Dan keimanan itu, urusan keimanan, yaitu yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, indama sa'alahu Jibrilu alaihi salam, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, mal imanu, apa itu iman? Qala, Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu kamu mengimani, mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikat Allah, kemudian kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, dan hari akhir, dan kamu percaya dengan adanya qadar, dan kamu percaya kepada qadar, takdir, mau itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Jadi kita simpulkan bahwa pertama tadi dari awal, iman menurut lughah, menurut bahasa ada dua arti. Pertama yaitu
Iman berarti adalah aman. Yang kedua, iman berarti adalah tasdik, percaya. Namun iman yang dimaksud menurut syariat adalah percaya kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dibawa oleh beliau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman itu tempatnya ada di dalam hati, dan urusan keimanan ini atau bisa dikatakan rukun iman itu yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, kepada qadar, mau itu qadar yang baik ataupun qadar atau takdir yang buruk. Dan yang terakhir, di sini dikatakan bahwa tasdik itu bisa tasdik secara ijmal atau tasdik secara tafsil, secara terperinci. Wa yakunu tasdiku ijmalan fima urifa ijmalan. Dan tasdik, kepercayaan atau sesuatu yang harus kita percayai dalam atau urusan keimanan ini ada yang secara ijmal, secara menyeluruh, tidak dirinci, tidak dibahas secara mendetail, yaitu urusan yang memang diketahuinya tidak secara mendetail, hanya secara umum. Mana seperti kal imani bijami'ir rusul. Kita harus mengimani kepada semua utusan Allah. Sedangkan pembahasan tentang utusan Allah, bahwa yang dimaklumi utusan Allah itu, para utusan Allah, para nabi Allah itu sangatlah banyak. Tapi yang bisa kita ketahui hanya beberapa. Maka itu iman kepada semua rasul itu secara ijmal kita imannya. Hanya mengimani bahwa kita yakini setiap utusan yang Allah utus, kita percaya bahwa mereka adalah utusan Allah. Mereka itu mempunyai sifat-sifat seperti jujur, amanah, fatonah, dan lain sebagainya. Kemudian ada tasdik wa tafsilan, tasdik secara terperinci, secara mendetail. Jadi kita harus satu-satu kenal, minimal tahu namanya, yaitu bimanish tuhiro minhum, dengan para nabi yang masyhur yang disebutkan di dalam Al-Quran, wahum khamsatun wa ishrun. Mereka ada berjumlah 25 nabi. Nah, 25 nabi ini kita harus mengetahuinya satu persatu. Yaitu kal imani, kita mengimani bi anna Musa wa Isa wa Muhammadan Rasulullahi alaihi wassalam. Kita mengimani satu-satunya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang artinya ketika kita ditanya, apakah kamu beriman kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Soleh, dan lain sebagainya, maka kita jawab, kita mengimani mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kali ini pembahasannya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.